Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Di sini siapa yang tahu apa artinya Khulafaur Rasyidin? Jadi, Khulafaur Rasyidin adalah 4 orang pemimpin yang diutus pada masa setelah wafatnya Nabi Muhammad. Jadi pada saat setelah Nabi Muhammad meninggal, umat Islam tidak tahu siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad. Sedangkan yang kita semua ketahui, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Jadi keempat sahabat Nabi Muhammad ini menjadi Khalifah Rasyidin. Mereka berempat menjadi khalifah bukan tanpa alasan, bukan hanya karena mereka menjadi pemimpin tanpa ada prestasi-prestasi yang mereka punya. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang prestasi-prestasi yang dimiliki oleh keempat khalifah tersebut. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah seseorang yang sangat jujur. As-Siddiq itu adalah julukan yang diberikan oleh umat Islam kepada Abu Bakar karena memiliki sifat yang jujur. Abu Bakar As-Siddiq memiliki prestasi-prestasi pada saat masa pemerintahannya. Yang pertama adalah pengumpulan mushaf-mushaf Al-Quran. Setelah Nabi Muhammad wafat, umat Islam sangat gelisah bagaimana nasib Al-Quran, nasib ayat-ayat Al-Quran yang terpisah-pisah. Maka dari itu pada masa Abu Bakar As-Siddiq membuat ide untuk mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran untuk nantinya dibukukan menjadi Al-Quran. Yang kedua adalah prestasi Abu Bakar As-Siddiq, perluasan wilayah. Perluasan wilayah yang dimaksud di sini adalah perluasan wilayah-wilayah umat Islam, umat Muslim. Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad dan juga mertua Nabi Muhammad dari anaknya Aisyah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq mempunyai anak namanya Aisyah dan dinikahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu seseorang yang sangat tidak mempercayai wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang sangat sedih atas meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Tentunya semua sahabatnya Nabi Muhammad juga sedih. Tapi Umar bin Khattab ini memiliki kepribadian yang sangat keras, yang tegas. Nah, jadi Umar bin Khattab adalah khalifah kedua pada masa setelah wafatnya Nabi Muhammad. Prestasi apa yang dimiliki Umar bin Khattab? Umar bin Khattab memiliki prestasi pada masa kejayaannya adalah penetapan kalender Hijriyah yang pertama. Yang kedua adalah administrasi keuangan. Jadi Umar bin Khattab itu membereskan, merapihkan administrasi keuangan negara, administrasi keuangan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad juga yang memiliki prestasi-prestasi seperti pembukuan mushaf Al-Quran. Nah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq tadi, mushaf Al-Quran telah dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa itu dikumpulkan satu-satu dikumpulkan. Pada saat Utsman
terkumpul semua mushaf Al-Quran itu dan segera dibukukan untuk menjadi Al-Quran yang sebenarnya, Al-Quran yang benar-benar sudah menjadi buku, yang sudah tidak terpisah-pisah lagi, yang sudah berurutan, sehingga bisa kita gunakan sekarang ini. Yang kedua, prestasi Utsman bin Affan adalah renovasi Masjid Nabawi. Jadi pada masa pemerintahannya Utsman bin Affan ini bersama sahabat-sahabat yang lain merenovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga adalah membangun gedung pengadilan pada masa Utsman bin Affan. Khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada masa Ali bin Abi Thalib ini, Ali bin Abi Thalib seseorang yang sangat berani. Apa aja prestasi Ali bin Abi Thalib? Prestasinya adalah penumpasan kaum pemberontak. Nah, ini perang Siffin terjadinya pada saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini, anak-anak. Nah, yang kedua adalah memajukan ilmu bahasa. Nah, dari yang ibu telah sebutkan tadi, prestasi-prestasi Khalifah Umar bin Khattab, banyak manfaatnya yang telah kita rasakan sekarang. Pada masa Ali, memajukan ilmu bahasa. Sesungguhnya bahasa itu sangat penting untuk kita semua. Sangat penting untuk dunia ini. Bahasa itu sangat penting. Kalian ingin keliling dunia, kalian harus bisa menguasai berbagai bahasa di dunia ini. Nah, jadi kita semua ini sudah memanfaatkan prestasi-prestasi yang telah dicapai dari masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, anak-anak. Tadi contohnya pembukuan mushaf Al-Quran. Sekarang ini kita sudah tidak menggunakan mushaf Al-Quran yang masih terpisah. Kita sudah mempunyai, tentunya kalian semua sudah mempunyai Al-Quran yang berbentuk buku, bukan? Jadi kita tinggal membacanya, sudah berurutan seperti itu. Jadi kita harus bersyukur atas segala prestasi-prestasi, perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh Khalifah Rasyidin ini. Dan kita harus mengambil hikmah yang baiknya untuk kehidupan kita. Karena mungkin kekhalifahan Rasyidin kita cukupkan sampai sini dulu. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum